حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي جعلنا الله وإياكم من أمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, semua alhamdulillah, pagi yang cerah ini Allah Ta'ala mengumpulkan kita di Majlis Al-Khair wal Barakah bersama guru-guru kita Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ahmad bin Hamid bin Sayyid Bakar bin Salim. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan para guru-guru kita lainnya, para habaib kita lainnya yang telah hadir di tempat ini, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan di tempat ini kumpul para ulama, juga kumpul para ulama, kumpul pemerintah, dan juga kumpul para dai-dai, para ulama. Inilah yang disukai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tunfani 'alan nas idza salahat salahan nas wa idza fasadat fasadan nas ulama wal umara." Dua hal, jikalau dua hal tersebut bersinergi dengan baik, maka bakal baik semua daripada kaum muslimin. Dan jikalau dua hal tersebut tidak bersinergi dengan baik, akan hancur kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kebersamaan ini para ulama dan umara diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khiyaru ammatukum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Sebaik-baiknya pemimpin kalian, baik pemimpin agama ataupun pemimpin negara, adalah mereka yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Sabda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Dan mereka, kalian senantiasa mendoakan mereka dan mereka juga mendoakan kalian. Inilah yang diharapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Di dalam Musnadil Firdaus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athbatukum ala surati ashuddukum hubban li ahli al-bait wa li ashabi." Nanti di hari kiamat, kita tahu disebut dengan as-sirat. As-sirat itu jembatan dari padang mahsyar menuju daripada surganya Allah Ta'ala. Nanti mereka yang di atas daripada sirat tersebut teguh. Athbatukum ala sirat, tergantung asyaddukum hubban li ahlil baiti wa li ashabi. Sebagaimana dahsyatnya cintamu kepada ahlul baitku dan juga kepada sahabat muliaku sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya cinta yang mendalam, ya, pagi hari ini kumpul para anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kumpul mereka-mereka yang mempunyai sanad kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadir ke sini dengan cinta yang mendalam, saudara rahimakumullah. Kalau mereka yang enggak punya cinta, bakal kepleset banyak di sirat, saudara rahimakumullah. Mereka bakal enggak memiliki. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, beliau pernah bilang, kalau enggak kenal aulia salihin di dunia, jangan harap kita kenal aulia salihin yang ada di nanti di yaumil qiyamah. Wala namanya kita tahu, wala ajarannya kita tahu, wala amalannya kita tahu. Jangan harap nanti di hari kiamat kita kenal, kita ketemu mereka, saudara rahimakumullah. Maka dari itu kesempatan yang luar biasa. Aulia Allah membuat daripada sarana dan prasarana. Di situ banyak warisan, salah satunya Maulid Tibai. Dengan Maulid Tibai kita baca, kita bisa ketemu ulama. Alhamdulillah. Kita bisa ketemu habaib. Kita bisa ketemu para orang-orang soleh dengan digelarnya daripada momen Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kecintaan kita juga penuh bukti, saudara rahimakumullah. Jangan bilang cinta tapi nggak punya bukti. Mereka para salihin, terlebih sesama ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesama para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat disuruh cinta kepada ahlul bait, terlebih sesama zuriyah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak saudara rahimakumullah orang-orang soleh mengambil keberkahan gubul hajatnya karena kecintaan mereka kepada para habaibnya. Banyak mereka mendapatkan gubul hajat yang gak pernah hajatnya gubul karena dapat keberkahan dari mengambil keberkahan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyebut di situ ahlul bait was sahabat. Artinya kita tetap di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Jangan keluar daripada manhaj yang lain. La takun nawasib wala rawafid. Jangan menjadi daripada rafidah, jangan menjadi daripada nasibah, jangan menjadi pembenci ahlul bait, dan juga jangan menjadi pembenci sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perteguh lagi mazhab kita Imam Syafi'i, tarikah kita daripada tarikah Alawiyah kita. Dalami di situ saudara rahimakumullah. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsyi, beliau bilang tanda orang yang di situ cinta benar-benar ikhwan fillah, yang benar-benar di situ saudara karena Allah. Seandainya seseorang ngambil sesuatu fil jib, di kantong, ya, kalau misalkan orang ngambil sesuatu di kantong dia masih nengok, saudaranya ngambil sesuatu masih nengok, maka itu bukan ikhwan fillah lagi katanya. Artinya sekakar itu bukan ikhwan fillah, saudara rahimakumullah. Kalau orang masih bakhil, ya, itu cintanya nggak terbukti, saudara rahimakumullah. Terlebih sesama habaib, terlebih sesama salihin. Mereka kalau di Kuitang misalkan, di luar Batang, di Jakarta, mereka datang bukan bawa diri, saudara rahimakumullah. Datang bawa kambing, datang bawa buah, datang bawa segala macam, datang nyenengin sahibul bait. Ini yang diajarkan oleh para salafun saleh kita. Tapi kalau sekarang kita datang wala kambing wala apa, nambah 2 kali nampan, saudara. Di sono, kalau di sini alhamdulillah enggak, ya. Ini saudara rahimakumullah, mesti ada bukti. Buktinya kita cinta jangan sekakar sesama daripada ikhwah dan muslimin, sesama ikhwah, sesama saudara kita. Mudah-mudahan dirajut persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala, dijalinkan zahiran wal batinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sifat-sifat yang lain lagi insyaallah mudah-mudahan melekat dalam diri kita masing-masing insyaallah. Al-Fakir tidak bisa menyampaikan banyak daripada apa yang Al-Fakir sampaikan karena ini baru mendarat dari sanana, ya kan? Jadi nanti yang lain guru-guru biar panjang sedikit ya. Ini baru masih jet lag, ya kan? Masih berasa ombak-ombak sekalian insyaallah. Mudah-mudahan Habib Bagir panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan ditambahkan rizkinya, ditambahkan segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Habib Zaki bin Abdurrahman Al-Idrus. Beliau menyampaikan singkat tetapi sangat padat, dan tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang beliau sampaikan tadi. Di antaranya beliau mengajak kita untuk mencintai Allah, mencintai para sahabat, mencintai para keluarga Nabi, dan juga para solehin. Cinta bukan cuma di ucapan, tapi dengan bukti kita juga, dengan memberikan apa yang bisa kita sumbangkan untuk mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian marilah kita ikuti bersama mau'izah hasanah hikmah maulid yang akan disampaikan oleh pengasuh atau pemimpin daripada Pondok Pesantren Al Khairat Salafiyah Sasa yang kita muliakan, Ad-Da'i Ilallah Al Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Kepada beliau dengan penuh hormat, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafa al-awliya bi tazil izzati was safa
وجللهم بأنوار قدسه والبهاء. تعالى الله ذو الجلال والآلاء، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف الأصفياء سيدنا محمد وآله نعم الأوصياء، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم ينشر فيه اللواء. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. Yang saya muliakan, yang saya hormati Sahibul Majlis Al-Khair wal Barakah Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abi Bakar bin Salim, mata'ana Allah subhanahu wa ta'ala fi tuli hayatih wa umrih wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada guru kita ad-da'i ilallah Al-Habib Zaki ibn Abdurrahman Al-Idrus, mata'ana Allah subhanahu wa ta'ala fi tuli hayatih wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Kemudian banyak sekali orang tua kita yang hadir. Ada Al-Habib Alwi Al-Bar, Al-Habib Syed Al-Bar, Al-Habib bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Taufik, Al-Habib Syekha, Al-Habib Idrus Al-Jufri, Al-Habib Abdul Bari, Al-Habib Alwi Al-Bar, dan juga kepada Bapak Kepala BNN Maluku Utara dan Kepala BNN Morotai. Ada Al-Ustaz Ahmad Dardiri, Al-Habib Fauzi, Al-Habib Alwi Barakba dari Palembang, satu-satunya sudah, dan dewasa sudah, Palembang juga sudah. Bapak Haji Tarno selaku pimpinan Yayasan Darul Falah, dan juga Ami Alwi Albar. Nah, sudah disebut semua ini. Nah, dan ibu-ibu sekalian yang masya Allah, insya Allah di sini panas, tapi nanti di yaumil qiyamah dingin. Mudah-mudahan semua dapat keberkahan Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Ada sastrawan Mesir bernama Ahmad Shauki Beg, ketika mengubah syair pujian atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan wulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassumun wathana'u warruhu wal mala'ul mala'iku hawlahu lid-dini wa dunya bihi busyrahu. Al-Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsyi juga memberikan sambutan dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum ya marhaban syahra rahmatuhu alaina umum syahrul atayal jazila wal minani wal ulum. Artinya para ulama-ulama mereka berbahagia menyambut daripada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita di Ternate juga turut ikut serta berbahagia di dalam menyambut bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, beliau menafsirkan makna bifadlillah adalah ilmu, al-ilm, dan makna rahmatnya Allah adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sufi bernama Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, yang dimana pernyataan ini termaktub di dalam kitab Lataiful Minan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dari gurunya. Sanadnya bersambung kepada sang guru Al-Imam Abu Hasan As-Sazili.
Beliau mengatakan bahwa al-anbiya ila umamihim atiyah wa nabiyuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ummatihi hadiyah wa farqun bainal atiyah wal hadiyah annal atiyah lil muhtajin wal hadiyah lil mahbubin. Beliau mengatakan bahwa para nabi-nabi terdahulu diutus oleh Allah kepada umat mereka sebagai pemberian dari Allah. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus kepada umatnya sebagai hadiah dari Allah. Perbedaan pemberian dan hadiah, pemberian Allah berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, sedangkan hadiah Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai. Alhamdulillah, kita termasuk daripada minal mahbubin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebab kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ini nikmat yang paling besar. Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi, beliau mengarang sebuah kitab berjudul Khosais Al-Ummati Al-Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad. Artinya seandainya atau jikalau kita beragama Islam tapi nabinya bukan Nabi Muhammad, maka kita tidak akan disebut sebagai kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita tidak akan diberikan gelar sebaik-baiknya umat. Kenapa kita dijadikan sebaik-baiknya umat? Dijawab oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam maulidnya. Wa yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Karena ada Nabi Muhammad SAW di situ. Sebaik-baiknya Nabi Muhammad, berkah Nabi Muhammad, kita menjadi umat yang paling terbaik yang pernah Allah Ta'ala adakan di alam jagat raya ini. Alhamdulillah. Sehingga rasa syukur itu diimplementasikan oleh para ulama dengan berbagai macam cara. Ada yang mengadakan maulid Nabi sebulan penuh. Ada di kalangan para ulama 2 bulan penuh. Ada juga yang 40 hari. Tapi Nabi Muhammad SAW merayakan dan mengingat hari lahirnya kullu usbu', setiap minggu. Dengan apa? Dengan berpuasa. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan puasa bukan sebagai standar amalan mensyukuri hari lahir Nabi. Itu salah satu contoh, yaitu melakukan amal soleh. Bisa dengan sedekah, bisa dengan membaca Al-Quran, dan juga bisa dengan perayaan dan memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusairi Naisabur yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Di dalam sahihnya, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an saumihi fi yaumil itsnain. Nabi ditanya kenapa beliau berpuasa di hari Senin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fi wa yaumun bu'ithtu wa yaumun unzila alayya fi." Di hari itu aku berpuasa karena aku dilahirkan. Coba lihat, Nabi memperingati hari lahirnya bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali. Bahkan Nabi SAW memperingati dan mengingat momentum hari lahirnya setiap pekan. Nabi berpuasa untuk mengingat hari lahirnya. Maka dikatakan di dalam Maulid Ad-Diba, seandainya diamalkan setiap hari untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, jika ada wahyu menetapkan hukum, maka hukumnya wajib karena mengenang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini adalah nikmat yang terbesar, nikmat di mana kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nikmat terbesar di mana kita menjadi seorang yang berislam. Nikmat terbesar di mana kita menjadi orang yang beriman dan mengenal Allah. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak ada yang namanya agama Islam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak ada yang namanya iman. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak ada sholat 5 waktu. Semua dengan berkah daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib mengekspresikan syukur. Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah
menulis satu risalah khusus berjudul An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam, nikmat terbesar bagi alam jagat raya. Apa yang dimaksud nikmat terbesar bagi alam jagat raya ini? Yaitu hari di mana dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah perintahkan kalau ada nikmat syukuri, sebutkan, bentukkan itu rasa syukur di antara dengan lisan dan amal. Maka berkah Nabi Muhammad SAW itu kita dapati sampai sekarang, dan nanti keberkahan ini berlangsung sampai di yaumil qiyamah, dan keberkahan Nabi Muhammad akan berlangsung sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu keberkahan Nabi Muhammad SAW ketika beliau lahir dinyatakan oleh para ulama, kalau tahunnya tahun gajah, amul fil. Ada satu kitab berjudul Bahjatul Mahafil karya Syekh Al-Amiri menyatakan bahwa Nabi terlahir di tahun gajah itu 30 hari atau 40 hari atau 50 hari setelah terjadinya peristiwa pasukan bergajah yang dimusnahkan oleh Allah Ta'ala, Abraha dan pasukannya. Itu terjadi, ada khilaf, ada yang mengatakan 40 hari setelah peristiwa itu Nabi terlahir, ada yang mengatakan 50 hari, ada yang mengatakan 30 hari. Kemudian kalau kita sebut tanggalnya terjadi khilaf juga. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang menyatakan tanggal 10, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Dan 12 ini wa alaihi jumhur, disepakati oleh mayoritas para ulama 12 Rabiul Awal. Bahkan saya dapati satu riwayat dalam kitab Bahjatul Mahafil, ada ulama yang berpendapat Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan suci Ramadan, fi syahri Ramadan. Itu menunjukkan begitu istimewanya Nabi Muhammad SAW hingga para ulama menjadikan perhatian khusus di hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Salah satu ulama India bernama Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri menulis kitab As-Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum. Beliau konferensi ke Masehi, diperkirakan Nabi lahir pada tahun 571 Masehi pada tanggal 22 April. Berarti cukup lama masa Nabi Muhammad SAW, tapi kita merasa seakan-akan Nabi hidup di tengah-tengah kita. Karena Nabi SAW, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di tengah-tengah kalian selalu ada Nabi Muhammad SAW. Maka hadirkan ketika tiap kali kita menyebut nama beliau, kita bersalawat kepada beliau, kita mengucapkan salam kepada beliau, atau kita berziarah ke pusaran beliau, hadirkan dalam hati kita bahwa beliau ada di hadapan kita. Allah didik kita untuk meyakini hal itu. Bukankah setiap kali kita sholat 5 waktu diwajibkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan domir khitab, alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaika, disebutkan dengan assalamu alaika, salam bagimu. Kalau kata kamu di depan, kamu di depan, khitab atau mukhatab yang diajak berbicara, bukan menggunakan domir ghaib dia. Tapi Allah didik kita di dalam sholat 5 waktu diwajibkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga ada isyarat daripada domir mukhatabah, yaitu kita mengucapkan salam, Nabi ada di hadapan kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberkahannya Nabi Muhammad SAW senantiasa ada sepanjang zaman, sepanjang waktu. Kita lihat, jangankan Nabi Muhammad, itu kota Makkah, Madinah, itu kota Makkah, Madinah menjadi kota suci karena berkat Nabi Muhammad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Karena engkau tinggal di negeri itu, maka kami angkat negeri itu, Makkah, yang dahulunya hanya dikenal oleh kalangan para nabi, tapi karena sebab ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota tersebut menjadi kota suci. Begitu juga Madinatul Munawwarah. Salah satu ulama bernama As-Said As-Samhudi bahkan menulis sebuah kitab berjudul Wafaul Wafa bi Akhbari Madinati Daril Mustafa, yang membahas keutamaan kota Madinatul Munawwarah. Diceritakan di dalam kitab tersebut, dahulu sebelum Nabi bermukim di tempat itu,
Itu kota penuh dengan wabah penyakit. Itu negeri penuh dengan konflik dan pertikaian. Itu negeri tidak subur tanahnya. Tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Al-Madinatul Munawwarah, dirubah namanya Yathrib menjadi Madinah. Yang tadinya banyak ada wabah penyakit, seluruh wabah penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kota tersebut dikenal tandus, tidak subur, adanya Nabi Muhammad berubah menjadi kota yang subur. Yang tadinya kota tersebut penuh dengan konflik dan pertikaian, adanya Nabi Muhammad, Nabi menjadikan mereka satu keluarga, saudara di atas kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka seorang ulama mengubah syair mengatakan, wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sakanal madinata fazala anhal maradu wa sarat mahrusatan bil malaikati fakaifa idza sakana qalba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah, yang dahulu kota Madinah itu banyak wabah penyakit, tapi ketika Nabi tinggal di kota tersebut hilang seluruh wabah penyakit. Dan di saat kota tersebut atau tempat tersebut Yathrib yang dahulu tidak dikenal, tidak dipantau secara khusus oleh Allah, tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota tersebut, Allah utus malaikat menjaga kota tersebut sampai hari kiamat, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke kedua kota suci Makkah dan Madinah. Kemudian beliau katakan dengan satu ungkapan yang sangat mengharukan, kalau Nabi tinggal di kota Madinah seluruh penyakit hilang dan malaikat menjaga kota tersebut, bagaimana seandainya jika Nabi itu tinggal di dalam hatimu? Bagaimana jikalau Nabi Muhammad tinggal di dalam hatimu? Bagaimana jika Nabi Muhammad tinggal di dalam hatimu? Seluruh penyakit hati akan terhapus. Malaikat pembawa rahmat akan mencurahkan rahmat Allah di dalam hati kita, di dalam kalbu kita, karena di dalam hati kita terukir nama Nabi Muhammad. Di dalam hati kita tertulis kecintaan kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, jadikan momentum Maulid ini kita memperbaharui kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kita ikuti seluruh ajarannya secara total. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sehingga nanti kita mendapatkan balasan cinta dari Allah dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad jauh lebih mahal dibanding cintanya kita kepada Allah dan Nabi Muhammad. Oleh sebab itu carilah visi misi dalam hidup untuk mengambil perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mencari muka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikuti seluruh ajarannya, kita mengikuti akhlaknya yang semampu kita, karena tidak mungkin kita meniru Nabi total 100% dengan akhlak yang begitu agung, tapi setidaknya ada kesungguhan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara Nabi Muhammad terlalu besar, terlalu agung, ada seorang ulama yang mungkin kita kenal, Al-Imam An-Nawawi, yang lahir tahun 631 Hijriah. Itu kota Nawa dikenal sebagai kota, kata Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitab Mu'jamul Buldan, biji korma. Nawa artinya biji korma, karena di situ banyak perkebunan korma. Di pinggir jalan itu banyak sekali sampah-sampah yang isinya biji korma. Tidak dikenal, tapi ketika Nabi SAW sudah memberikan keberkahan, ridhonya, cintanya kepada seorang hamba seperti Imam Nawawi, itu kota menjadi harum. Sehingga seorang ulama dan sastrawan namanya Ibnu Wardi ketika ziarah ke kota Nawa, beliau meneteskan air mata. Imam Nawawi sudah meninggal. Beliau mengatakan di depan pintu gerbang kota Nawa, ia katakan, laqiti khairan ya Nawa wa wuqiti min alamin Nawa falaqad nasha biki alimun lillahi akhlasa ma nawa wa ala siwahu fadluhu fadlal hububi ala Nawa. Wahai kota Nawa, kau beruntung karena manusia yang sangat baik pernah lahir dan tinggal di tempatmu. Wahai kota Nawa, engkau dijaga dari pedihnya perpisahan. Wahai kota Nawa, sungguh telah lahir
seorang yang alim, yang soleh di tempatmu ini. Dia adalah seorang ulama yang ikhlas di dalam menuntut ilmu dan beramal. Dan kemuliaannya Imam Nawawi itu mengalahkan seluruh ulama di zamannya, bagaikan kemuliaan biji korma dengan biji-biji yang lainnya. Al-Imam Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, menukilkan riwayat dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra. Ayah beliau ketika ziarah ke tempatnya Imam Nawawi di Damaskus, namanya Darul Hadith, beliau mengatakan di dalam syair tersebut, wa fi daril hadith latifu ma'nan usolli fi jawanibiha wa awi la'alli an amassa biharri wajhi makanan massahu gadamun Nawawi. Di Darul Hadis ini ada rahasia makna yang tersembunyi. Ditanya kepada sekian ulama dari kalangan ahli hadis, belum ada yang mampu menjawab apa makna dari syair tersebut, latifu makna. Ternyata salah satu tokoh ulama dari min sulalati Sayyidina Hasan, keturunan daripada Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, daripada zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bernama Al-Imam As-Sayyid Badruddin Al-Hasani yang ada di Suriah. Ditanya apa makna syair tersebut, di Darul Hadis ada kelembutan makna yang tersembunyi. Beliau menjawab, makna kelembutan makna yang tersembunyi di syair yang dimaksudkan oleh Taqiyuddin As-Subki adalah dulu tempat ini pernah menjadi tempat atau museum yang dimana museum tersebut menempatkan dua sendalnya Nabi Muhammad. Imam Nawawi dibukakan hijab oleh Allah, beliau memilih mengajar di Darul Hadis karena melihat cahaya bekas sendalnya Nabi Muhammad. Maka dikatakan di Darul Hadis ada dua sendalnya Nabi Muhammad. Itu makna latifu makna. Usolli fi jawanibiha wa awi. Maka aku sholat di setiap sisi yang ada bekas sendalnya Nabi Muhammad SAW. Sendalnya Nabi Muhammad aku jadikan tempat untuk mengambil berkah. Dan juga tempatnya Imam Nawawi yang sudah mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku letakkan pipiku atau wajahku yang panas ini di tempat pijakan kaki Imam Nawawi. Kata Imam Taqiyuddin As-Subki, kalau sekelas Imam Nawawi itu keberkahannya dicari oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, ayah daripada Imam Tajuddin As-Subki. Ia meletakkan pipinya di bekas kaki daripada Imam Nawawi. Bagaimana jika di situ ada bekas kakinya Nabi Muhammad? Bagaimana di situ jika ada bekas tempat tinggalnya Nabi Muhammad? Maka jauh lebih diagungkan. Nah, ini makna daripada sanjungan para ulama ketika memahami makna keberkahan Nabi Muhammad. Ada satu kitab yang sudah mendapat lisensi dari Nabi dan sudah diberkahi oleh Nabi, sehingga dikatakan tidak ada seorang wali pun melainkan membaca kitab tersebut. Tidak ada seorang diangkat menjadi aulia melainkan kitab tersebut dibaca dan diamalkan. Kenapa kitab ini begitu berkah? Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyebutkan dalam kitab Syarhul Ainiyah, karena Nabi Muhammad SAW pernah membaca dan disaksikan oleh para ulama dalam mimpinya. Nabi ridho dengan kitab. Seorang ulama membenci Imam Ghazali, Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Dia hasad kepada ulama ini, yaitu Imam Ghazali, menuduh kitab Imam Ghazali adalah kitab yang sesat dan menyimpang. Maka dia perintahkan murid-muridnya membakar kitab Ihya Ulumuddin. Ketika kitab Ihya Ulumuddin dibakar, malamnya dia bermimpi, padahal dia seorang ulama. Dia bermimpi Imam Ghazali mengadukan ulama tersebut di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, ya Rasulullah, ini ulama fulan bin fulan memfitnah diriku. Kitabku dibakar. Dia memerintahkan seluruh murid-muridnya untuk membakar kitabku. Ia nyatakan kitabku menyimpang dan sesat. Kata Nabi, hati kitabak, berikan kitabmu. Nabi membacanya. Ketika Nabi selesai membacanya, Nabi perintahkan Sayyidina Abu Bakar, di situ ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dalam satu riwayat 4 lengkap hadir Khulafaur Rasyidin. Kemudian Nabi SAW perintahkan Sayyidina Ali mencambuk ulama tersebut karena sudah menuduh bahwa ulama itu sesat. Dicambuk
puluhan kali, sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq merasa kasihan mengatakan, ya Rasulullah, sudah cukup, dia umatmu. Maka Nabi memaafkan dia. Dia bangun dari tidurnya dalam alam yang sadar, ada bekas cambukan yang terbawa sampai meninggal dunia. Nabi sudah membaca kitab Ihya Ulumuddin. Itu sudah menjadi kitab yang paling berkah. Para habaib yang kita kenal dari golongan para aulia sangat mencintai kitab Ihya Ulumuddin. Di antaranya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad menyatakan dalam gubahan syairnya, bi Ihya Ulumuddin tahya kulubuna wa yakshifu an kurubina wa kashbina wa kurubina gammina wa kurubina kitaban hawa ilma alladhi huwa nafi' muallifuhu ustazuna wa tabibuna kitab hawa ilma al-Qur'ani wa sunnah wa ma qalahu awwahuna wa munibuna. Kata Imamul Haddad mengatakan, dengan kitab Ihya Ulumuddin hati kami menjadi hidup. Kitab yang memuat seluruh ilmu yang bermanfaat. Pengarangnya adalah guru besar kami dan dokter hati kami. Kitab yang memuat ilmu Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh para aulia-aulia dan para aslafun sholihin kami. Itu pujian daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf mengatakan, man lam yutali Ihya ma fihil haya. Orang yang tidak pernah mempelajari dan membaca kitab Ihya, maka orang itu tidak punya malu. Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran juga menyatakan, di dalam magalahnya itu beliau mengatakan, lau qallaba auraka ihya'i kafirun la aslam fa fihi sirrun khafiyun yazlibul qulub shibhal magnatis atau magnatis. Seandainya orang kafir membaca dan membuka lembaran-lembaran kitab Ihya, maka dia pasti masuk Islam. Karena di dalam kitab tersebut ada rahasia yang tersembunyi yang menarik hati, bagaikan magnet menarik besi. Itu kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus mengatakan, ana ashhadu sirran wa alaniyatan. Saya bersaksi secara sembunyi dan terang-terangan, anna man tala'a kitab Ihya Ulumuddin fahuwa minal muhtadin. Siapa yang membaca kitab Ihya Ulumuddin dan dia mengamalkan isi kitab Ihya Ulumuddin, maka dia termasuk orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu bagusnya kitab ini, dikatakan oleh Imam Nawawi, kadal Ihya ayyakuna Qur'anan. Hampir-hampir kitab Ihya ini mirip-mirip Al-Qur'an, kata Imam Nawawi. Dikatakan juga oleh seorang ulama, Syekh Abu Muhammad mengatakan, lau muhiyat jami'ul ulum la istakhrajtu minal ihya. Seandainya seluruh ilmu ini punah, maka saya akan mengambil ilmu tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi subhanallah, ini kitab dapat barokah itu, sehingga jadi standar tuh. Para ulama mengatakan membedakan ulama dunia dengan ulama akhirat itu mudah, yaitu ulama-ulama akhirat sangat cinta dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ulama-ulama dunia, dia benci kepada kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan salah satu guru kami, ia menyampaikan kepada kami, ketika Salahuddin Al-Ayyubi ingin membebaskan Baitul Maqdis, itu ada salah satu gurunya sufi namanya Qutbuddin Naisabur. Sang guru mengatakan, wahai Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum engkau melakukan invasi serangan untuk membebaskan Baitul Maqdis, saya wasiatkan kepadamu dan seluruh pasukanmu untuk menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Sudah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin, kemudian bertawasul kepada Imam Ghazali dan meminta kemenangan lewat keberkahan kitab Ihya Ulumuddin. Dibaca khatam itu kitab Ihya. Setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi melakukan invasi ke Baitul Maqdis, dan alhamdulillah berhasil dibebaskan Baitul Maqdis karena keberkahan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ini berkahnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk keramat para wali. Keramat para wali dan juga ilmu-ilmunya ulama. Kalau di situ tidak ada keberkahan Nabi Muhammad, semuanya menjadi gelap, zulmah. Tapi kalau ilmu diberkahi oleh Nabi Muhammad, hati kita diberkahi oleh Nabi Muhammad, karangan kita diberkahi oleh Nabi Muhammad, dakwah kita diberkahi oleh Nabi Muhammad,
amal kita diberkahi oleh Nabi Muhammad, maka ini amalan akan eksis sepanjang zaman dan tentu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keramat itu bagian dari mukjizatnya Nabi Muhammad. Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada keramat para aulia. Semuanya mengambil daripada lautan keramat dan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab ditulis oleh Syekh Abdul Qasim Al-Hasani. Nama kitabnya Uqalaul Majanin, orang-orang waras di kalangan orang gila. Di situ ada satu kisah seorang gila yang ada di Turtus. Turtus ini, kata Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Buldan, mengatakan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di Suriah. Terlepas daripada di mana asal beliau, tapi kisah ini menunjukkan keberkahan Nabi itu selalu ada sepanjang zaman. Jadi ini namanya Razam. Orang gila ini namanya Razam. Di kampungnya terkenal sebagai orang gila. Bicaranya ngawur, perilakunya ngawur, dianggap orang gila. Tapi ketika ada panggilan jihad fisabilillah, dia normal. Dia jadi kesatria. Bahkan mereka yang hadir kaum muslimin bingung. Dia paling banyak membunuh musuh dan paling gagah. Pakaiannya rapi, wangi, badannya tegak, tidak pernah ada rasa takut. Seluruh musuh di hadapannya ketika dia jihad fisabilillah, dia hancurkan semua dan paling banyak membunuh musuh di dalam medan perang. Tapi selesai perang pulang ke kampungnya jadi gila lagi. Kenapa demikian? Ada keberkahan Nabi ketika dia jihad fisabilillah. Nabi hadir di situ. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, menceritakan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, di zaman sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW, ada satu peperangan. Terjadi peperangan menghadapi kaum musyrikin atau kaum kufar. Di tengah-tengah peperangan banyak sahabat terfokus kepada seorang sahabat yang dia tidak berperang menghadapi musuh, tapi dia naik di satu bukit yang ada di medan perang tersebut. Naik turun sampai selesai perang. Maka yang sahabat yang lain bingung. Selesai perang mereka memanggil dia. Ya fulan, kami melihat dirimu tidak ikut berperang, tapi kami lihat kau naik di satu bukit, naik turun sampai peperangan itu selesai. Gak ada musuh yang kau lawan. Apa kata beliau? Dia mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, tadi saya melihat Nabi Muhammad berdiri di atas bukit tersebut. Saya datang menghampiri Nabi Muhammad, saya mencium tangannya, mencium kakinya, memeluk dirinya. Saya turun kembali, beliau memantau terus sahabat-sahabatnya yang lagi berjuang di jalan Allah. Maka saya naik lagi untuk memeluknya, menciumnya. Kayak saya turun lagi dari bukit itu. Kerinduan ini tak tertahan karena masih melihat Nabi Muhammad SAW berdiri dari awal peperangan sampai akhir peperangan. Maka saya disibukkan dengan Nabi Muhammad SAW. Saya mencium tangannya, saya mencium pipinya, saya mencium kakinya. Di situ ada Nabi Muhammad. Keyakinan yang mengatakan Nabi Muhammad sudah menjadi bangkai, sudah mati menjadi tulang belulang. Ini keyakinan yang menjauhkan kita dengan Nabi Muhammad. Ini keyakinan yang dibenci oleh Allah. Ini keyakinan yang dibenci oleh para anbiya. Imam Baihaqi membantah itu semua dengan menulis satu kitab berjudul Hayatul Anbiya'i Ba'da Mautihim, hidupnya para nabi setelah wafatnya mereka. Kalau para nabi yang lain mereka hidup, bagaimana dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu beliau ada waktu, ruang, tempat telah diputuskan oleh Allah dimanapun kita berada. Jika hati kita punya koneksi yang kuat dengan Nabi Muhammad, maka Nabi akan selalu bersama kita. Maka ini keberkahan yang dimana Nabi berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu tokoh, saya tutup terakhir. Kita kenal sebagai seorang Al-Imamul A'zam, Al-Imam Abu Hanifah, yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Jadi saya kurang setuju jika ada umat Islam mendikotomi ilmu Nabi Muhammad. Jangan mendikotomi ilmunya Nabi Muhammad. Semua ilmu Nabi Muhammad semuanya adalah inti daripada ilmu. Semuanya penting, semuanya mulia. Gak ada istilah ilmu kulit ini ilmu isi. Nah, semua ilmu Nabi Muhammad isi semuanya.
Gak ada yang kulit. Semua ilmu Nabi Muhammad adalah berharga. Semua ilmu Nabi Muhammad adalah isi. Gak ada kulit. Ilmu fikih jangan mengatakan itu ilmu kulit. Kalian belum sampai ma'rifat hakikat, itu isi. Gak. Abu Hanifah itu seorang wali. Imam Syafi'i seorang wali. Imam Ahmad seorang wali. Imam Malik seorang wali. Imam Nawawi seorang wali. Tapi mereka sangat disiplin menjalankan hukum fikih. Disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Al-Mizanul Kubra yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Mazhab Syafi'i menyatakan air musta'mal suci, tapi tidak bisa digunakan bersuci. Air musta'mal bekas pakai bersuci, baik itu wudu, mandi. Kalau menghilangkan najis, mutanajis, air yang terkena najis. Tapi berbeda dengan fatwa dari Imam Abu Hanifah. Ia mengatakan air musta'mal bukan air yang suci, tapi air yang najis. Kenapa beliau memahami demikian? Beliau mengatakan karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, air wudu ketika kita berwudu itu membawa dosa-dosa. Sehingga dosa-dosa itu diibaratkan sebagai najis, disebut dengan an-najasatul ma'nawiyah, najis maknawi yang sifatnya abstrak, tidak terlihat oleh indera. Kalau najis yang lain yang berfisik itu namanya najis an-najasatu al-hissiyah yang sifatnya konkret. Bagaimana Imam Abu Hanifah berfatwa demikian? Allah buka hijab. Jadi beliau bisa mengetahui dosa seseorang lewat bekas air wudu. Dia lihat bekas air wudu ini, pernah dia bertemu seorang tua sedang wudu di sampingnya beliau, Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Abu Hanifah berwudu, dia melihat orang tua yang berwudu. Imam Abu Hanifah hampir meneteskan air mata. Selesai orang tua itu berwudu, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai Syekh, saya berikan nasihat, mohon maaf ini karena saya cinta kepadamu. Tolong hentikanlah berzina di masa tuamu. Nabi pernah mengatakan 3 golongan yang paling dibenci oleh Allah, dan Allah tidak melihat mereka di hari kiamat, wala yukallimuhum wala yuzakkihim. Tidak mensucikan mereka di hari kiamat. 3 golongan. Yang pertama, sa'il mustakbirun atau mutakabbirun, orang miskin yang sombong. Allah sangat murka dengan hal itu. Yang kedua, syaikhun zanin, orang yang usianya sudah tua, sudah renta, tapi masih gemar berzina, kata Imam Abu Hanifah. Maka orang tua ini mengatakan, kau tahu dari mana? Sedangkan ini tidak ada yang tahu. Saya melakukannya sembunyi-sembunyi. Kata Imam Abu Hanifah, saya melihat dari bekas air wudumu. Di situ ada dosa zina. Kalau beliau bukan seorang wali, mana mungkin bisa diberikan keramat seperti itu? Ada seorang pemuda juga demikian, dia berwudu. Di sampingnya Imam Abu Hanifah. Selesai pemuda itu berwudu, Imam Abu Hanifah memanggilnya. Ya fata, ya syab, wahai pemuda, tolong jangan kau durhaka sama kedua orang tuamu. Walaupun kau sholat 5 waktu, tapi kalau kau durhaka kepada orang tuamu, engkau pasti dimasukkan ke dalam neraka. Pemuda itu pucat wajahnya. Dari mana engkau tahu? Kata Imam Abu Hanifah, saya melihat dari bekas air wudu. Makanya beliau berfatwa, air musta'mal itu najis, karena dia membawa dosa-dosa. Dan dosa-dosa, kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, dikutip di dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin, dosa yang lebih besar kalau dibandingkan dengan dosa zohir dan dosa batin, maka dosa batin itu jauh lebih besar daripada dosa zohir. Berapa banyak orang yang fisiknya taat, badannya taat, tapi hatinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini keluar dari majlis al-khair wal barakah, kita dapat kebaikan dan dapat berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari majlis ini, Allah rubah hati kita, dan Allah izinkan kita, janganlah kita meninggal dunia kecuali Allah telah izinkan kepada kita pernah melihat Nabi Muhammad di dalam mimpi kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Mungkin di malam ini Allah berikan rizki terbesar tersebut. Di antara kita diizinkan bisa melihat Rasulullah fil manam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menyebutkan nama kita di hadapan Nabi Muhammad, dan sebaliknya Nabi Muhammad mengenal setiap nama kita, agar beliau mengingat kita di yaumil mahsyar,
agar beliau mengingat kita di yaumil qiyamah dan kita diberikan pertolongan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta habibullah qad turja syafa'atuhu inda sirati idza ma zallat qadamu laula kama khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala lauhun wala qalamu wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil Asagaf, yang mana tadi beliau berpesan kepada kita agar bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dengan mengikuti segala ajaran yang beliau bawa dan mengikuti segala ajaran daripada pewaris beliau, yaitu para ulama. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti sambutan dan juga mauidhah hasanah oleh Sahibul Bait guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar. Kepada beliau dengan penuh hormat kami persilahkan. Sekalian ini Bapak mau pamit, saya mau menyampaikan yel-yel baru kita tutup. Baik Bib, sesuai dengan perintah Habib kita laksanakan ya kan. Baik ibu-ibu, masih semangat ibu-ibu? Ibu, ya. Baik, tadi saya lihat serius sekali Bapak Ibu